Baik, perkenalkan nama saya Meldi Sendeo dengan NIM 218111021 dari Prodi Teknologi Informasi semester 4 Universitas Citra Bangsa. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang program Flutter saya, yaitu formulir. Di sini saya memiliki 3 libraries. Yang pertama adalah Dart.io. Dart.io ini adalah library standar Dart yang memberikan akses ke fitur input atau output pada perangkat seperti membaca dan menulis file. Yang kedua adalah package Flutter Material Dart. Ini merupakan bagian inti dari Flutter dan digunakan untuk membuat antarmuka pengguna dengan menggunakan material desain. Yang terakhir adalah package email picker atau image picker Dart. Ini adalah paket Flutter yang menyediakan akses untuk mengambil gambar dari perangkat melalui kamera atau galeri. Baik, ini adalah fungsi main. Ini adalah titik awal dari aplikasi Flutter. Di sini aplikasi dijalankan dengan menggunakan Run My App dan merender widget dengan My App. Ini adalah kelas My App Extend State Widget. Ini adalah kelas My App, turunan dari standard widget sebagai stateless widget. Ia tidak memiliki state internal yang berubah, sehingga ia bersifat statis, tidak dapat diubah. Di dalam My App, kita mendefinisikan material app adalah root widget dari aplikasi material app. Material app memberikan banyak konfigurasi dasar aplikasi seperti dengan judul, tema. Di sini saya menggunakan primary switch tema color blue. Yang berikut adalah My Home. My Home dari material app menunjukkan ke widget My Form yang akan menjadi tampilan awal aplikasi. Berikut adalah My Form, kelas My Form Extend Stateful Widget. My Form adalah turunan dari Stateful Widget, yang berarti widget ini memiliki state yang bisa berubah. Di dalam My Form, kita mendefinisikan stated untuk mengelola data formulir yang diisi oleh pengguna dan membangun tampilan form dengan menggunakan widget form. Yang berikut ini adalah kelas My Form Widget Extend. Ini adalah turunan dari state My Form yang menghubungkan state dengan widget My Form. Di dalam kelas My Form Widget, kita mendefinisikan beberapa state dan controller untuk mengelola data yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam formulir. Form key di sini adalah global key. Ini adalah kunci unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola status validasi dari form. Ini adalah nama controller, name controller, email controller, password controller, nomor HP controller. Ini adalah variabel text editing controller yang digunakan untuk mengendalikan isi dari input teks yang berkaitan dengan nama, name, email, password, dan nomor HP. Sedangkan selected class di sini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan pilihan kelas yang akan dipilih dari dropdown. Baik, ini adalah variabel yang image. Variabel ini menyimpan gambar yang dipilih oleh pengguna melalui galeri perangkat. Baik, di sini adalah void choose image. Function ini adalah fungsi untuk memungkinkan pengguna memilih gambar dari galeri perangkat. Fungsi ini menggunakan image picker dari paket image picker untuk memilih gambar dari galeri atau image search. Gambar yang dipilih akan disimpan dalam variabel image, kemudian ditampilkan di widget. Yang berikut adalah build. Fungsi di dalam build ini kita membangun antarmuka pengguna UI menggunakan widget dari Flutter untuk menampilkan form dan elemen-elemen lainnya. Struktur tampilan diatur dengan menggunakan widget scaffold yang menyediakan upbar dan body. Di sini ada upbar, title,
dan body. Di dalam body kita menggunakan widget container dengan batasan lebar constraint. Bisa dilihat di sini adalah batasan constraint. Untuk mengatur lebar maksimum dari form. Di sini adalah padding untuk memberikan jarak dari tepi kontainer form untuk mengolah form. Yang berikut adalah build input. Ini adalah fungsi digunakan untuk membangun file input teks yang digunakan secara berulang di dalam form untuk setiap jenis data yang dimasukkan, contohnya nama lengkap, name, email, password, dan nomor HP. Ini adalah build class dropdown dengan code build class dropdown. Fungsi ini digunakan untuk membuat pengguna yang memungkinkan pengguna untuk memilih kelas dari pilihan yang disediakan. Di sini contohnya saya pilih kelas yang pertama adalah pilih kelas 1 dan juga kelas 2. Di sini memungkinkan pengguna untuk memilih dua kelas yang berbeda. Baik, yang terakhir adalah elevated button. Ini adalah tombol simpan atau submit. Ketika tombol disimpan ditekan fungsi onPreset akan memvalidasi data formulir menggunakan if form key current state. Jika data formulir valid, Anda dapat menambah kode untuk menyimpan data. Baik, di sini saya tidak menggunakan untuk menyimpan data. Ini adalah teks untuk dengan label simpan. Baik, jika untuk menjalankan program Flutter saya, di sini saya menggunakan terminal, new terminal, dan ketikkan Flutter run, lalu enter. Kita di sini Visual Code menyediakan 3 aplikasi untuk membuka hasil program Flutter. Di sini ada Windows, Chrome, dan Edge. Saya memilih Chrome. Baik, di sini sudah terbuka program Flutter menggunakan Google Chrome. Dimas Mariner. Baik, di sini adalah form yang pertama adalah nama lengkap dengan tampilan hijau. Di form yang kedua adalah name dengan tampilan border warna merah. Baik, di sini adalah form di sini adalah form ketiga, yaitu berisi email dengan tampilan biru. Yang keempat ini adalah password dengan tampilan border warna orange. Di sini pilihan kelas menyediakan 2 kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Untuk pilihan di sini yang terakhir adalah nomor HP untuk mengisi form tersebut. Baik, ini adalah choose file. Ini adalah tombol untuk memilih gambar dari file. Dan ini adalah tombol submit atau validasi data jika kita menyimpan. Baik, tampilan-tampilan tersebut kita menggunakan border size, color, label text. Baik, ini bisa dilihat ini adalah tampilan saya menggunakan border size, color, dan sebagai berikut. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika perkataan saya kurang jelas. Dan juga ini adalah UAS dari Pak dosen saya, Daniel Kase. Terima kasih sudah menonton.